Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Anak-anak hebat, ayo kita baca teks berikut berjudul Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan pejuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, contoh jawabannya. Pertanyaan pertama, nilai-nilai kepemimpinan apa yang dimiliki Pak Abdi? Ya, menjaga persatuan, menjaga kerukunan agama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Pertanyaan kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Hidup rukun,
aman, damai, dan tentram. Pertanyaan ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Sudah, Pak Abdi mengajak warganya agar menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Tentu saja, bijaksana, mempertahankan kerukunan warga, dan taat agama. Kemudian, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Nah, contoh jawabannya, Pak Abdi pimpinan yang bijaksana. Beliau mengajak agar warganya menjaga kerukunan sesuai dengan norma-norma agama agar tidak timbul perpecahan dan mengajak seluruh warga untuk selalu bersyukur. Pak Abdi seorang yang pintar dan berjiwa sosial yang tinggi karena sangat memperhatikan kepentingan warganya, pendekatan yang disukai warga. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo berdiskusi. Identifikasikanlah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, identifikasikanlah penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupanmu sehari-hari. Alternatif jawabannya, yang pertama, saya sudah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Yang kedua, saya selalu menghormati pemeluk agama lain. Tidak pernah membuat keributan atau mengganggu pemeluk agama lain sedang beribadah. Yang ketiga, berteman dengan pemeluk agama lain. Nah, pertanyaan kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan secara bergantian. Alternatif jawabannya adalah pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar saya sudah berjalan dengan baik. Masing-masing beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Warga yang berbeda agama saling menghormati. Nah, itulah alternatif jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak hebat, amatilah gambar peta negara-negara Asia Tenggara berikut ini. Ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos,
dan Filipina. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Nah, pertanyaan pertama, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Ya, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Pertanyaan kedua, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Nah, negara yang masuk dalam anggota ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertanyaan ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Ya, alternatif jawabannya antara lain sebagai berikut. Kemudian pertanyaan keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Nah, alternatif jawabannya adalah sebagai berikut. Kamu bisa memilihnya ya. Pertanyaan kelima, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Alternatif jawabannya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, pertanyaan keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Ya, yang pertama, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara, tuan rumah KTT ASEAN, dan berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan Pak Abdi, di awal pembelajaran 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, inti. Yang keempat, penutup. Dan yang kelima, salam penutup. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.